Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menganggap pensiunan PNS ASN sebagai beban negara mendapatkan tanggapan beragam dari warganet. Sebelumnya, Kementerian Keuangan atau Kemenq mencatat bahwa pensiunan aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai negeri sipil PNS memberikan beban sebesar 2.800 triliun pada keuangan negara. Karena hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian ingin skema pensiunan segera diubah. Menanggapi pernyataan Sri Mulyani, sebagian besar warganet menentang keras pernyataan Menteri Keuangan tersebut. Rata-rata warganet berpendapat sudah seharusnya pensiunan ASN dan PNS mendapatkan penghargaan karena pengabdiannya. Namun, ada yang menarik. Rupanya anggota DPR pun ternyata mendapatkan pensiunan seperti layaknya PNS pada umumnya. Sedangkan tidak sedikit jumlah anggota DPR yang menerima manfaat pensiunan hingga saat ini. Nah, jika benar ini adanya, sebetulnya yang manakah yang menjadi beban keuangan negara? Apakah pensiunan PNS dan ASN yang menjadi beban APBN? Sementara dana pensiun mereka sebagian diantaranya adalah berasal dari iuran yang dipotong dari gaji PNS dan ASN setiap bulannya. Sedangkan masa kerja PNS dan ASN pun berkisar 15, bahkan ada yang mencapai hingga 30 tahun lebih. Jadi, apa benar pensiunan PNS dan ASN menjadi beban keuangan negara selama ini? Sedangkan sekian persen dari gaji mereka dipotong sebagai simpanan dana pensiun dan pengabdian mereka pun terbilang lama. Sementara itu, anggota DPR yang ternyata hanya 5 tahun mengemban tugas juga mendapatkan pensiunan seumur hidup. Bahkan ketika meninggal pun uang pensiun itu masih diwariskan kepada istri atau suami. Atau jika keduanya meninggal, masih ada hak menerima pensiun untuk anaknya yang berusia di bawah 25 tahun. Berarti tidak ada bedanya anggota DPR dan PNS yang juga sama-sama menerima uang pensiun. Jika demikian adanya, sekali lagi sebenarnya yang manakah yang menjadi beban negara? Pensiunan PNS ASN atau pensiunan anggota DPR? Dipikir-pikir, enak juga menjadi anggota DPR. Meski hanya 5 tahun menjabat, tapi mendapatkan pensiun seumur hidup. Pantas saja tidak sedikit yang mati-matian berusaha agar bisa duduk sebagai anggota dewan. Ternyata ada jaminan pensiunnya juga. Saran saya dan juga mungkin seluruh rakyat Indonesia, rasanya yang harus dipertimbangkan adalah mengenai pensiun anggota DPR. Monggo Ibu Menkyu dikaji ulang tentang kebijakan memberikan pensiun kepada mantan anggota DPR. Sepakat deh dengan apa yang disampaikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2015 Susi Pujiastuti. Dalam cuitan Twitternya, Susi mengatakan setuju apabila mantan anggota DPR tidak usah diberikan pensiunan seumur hidup, termasuk juga mantan menteri. Nah, jika benar ini diakomodir, mungkin sedikitnya beban keuangan negara untuk membayarkan uang pensiun tidak terlalu besar. Adapun jika ingin mengubah skema pemberian uang pensiun dari yang sekarang dibayarkan setiap bulan, kemudian diberikan sekaligus saat akhir masa jabatan PNS atau ASN, jika memang dirasa lebih baik, rasanya semua pihak bisa menerimanya dengan catatan tidak ada pensiun PNS atau ASN yang dirugikan. Kembali ke pensiun DPR. Apakah mungkin negara berani menghilangkan agar tidak menjadi beban berat keuangan negara dalam hal ini APBN? Kita akan tunggu saja. Saya Dimas Mat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.